Suatu hari, seorang gadis kecil sedang mendorong mainannya ketika benda itu tergelincir dari tebing. Ia mengejarnya, tapi malah terpeleset dan jatuh. Sayangnya, ia tak bisa bicara dan tak mampu memanggil bantuan. Saat malam tiba, ayahnya akhirnya menemukannya. Ibunya sangat ketakutan. Seseorang menyarankan agar mereka mencari bantuan medis ke negara tetangga. Maka, sang ibu dan anak pun naik kereta menuju sana. Larut malam, kereta berhenti di perbatasan untuk pemeriksaan. Ibunya tertidur karena kelelahan. Sang gadis yang masih terjaga melihat seekor domba di luar. Ia turun dari kereta untuk membelainya. Saat itulah kereta mulai berjalan. Ia mengejarnya sambil melambaikan tangan, namun tak ada suara keluar dari mulutnya. Ibunya masih tertidur, tak menyadari anaknya tertinggal. Kereta pun menghilang di kejauhan. Gadis kecil itu menangis tak berdaya. Keesokan harinya, ia kelaparan. Seorang pria baik hati melihatnya dan memberinya makanan. Ia bertanya siapa namanya dan dari mana asalnya. Sang gadis hanya menggeleng. Ia mencoba menulis, namun sadar gadis itu tak bisa membaca. Saat ditanya apakah ia tersesat, gadis itu mengangguk sambil berlinang air mata. Pria itu membawanya ke kantor polisi, namun mereka mengabaikannya. Maka ia memutuskan untuk membantu sendiri. Mereka menyeberangi gurun, dan bertemu sopir baik yang memberi tumpangan serta membantu mereka melewati pagar kawat berduri. Tapi begitu sampai di negaranya, pria itu ditangkap karena dianggap mata-mata. Di kantor polisi, mereka tak percaya gadis itu bisu. Mereka memaksa membuka mulutnya untuk memeriksa. Pria itu marah. Ia mengambil gadis itu dan melarikan diri. Di dalam bus, seorang jurnalis mendengar kisah mereka dan merekamnya. Malamnya, di penginapan kecil, mereka menonton video itu bersama. Gadis itu tiba-tiba menunjuk seorang wanita di rekaman. Air matanya mengalir deras. Pria itu bertanya apakah itu ibunya. Ia mengangguk penuh semangat. Dengan bantuan sopir bus, mereka menelusuri lokasi sang ibu. Saat mereka menuju kampung halaman, polisi kembali datang. Pria itu menyuruh jurnalis membawa gadis itu pergi. Ia memancing perhatian polisi, tapi tertangkap, dipukuli, lalu ditembak dan jatuh ke sungai. Sementara itu, jurnalis dan gadis itu mendaki gunung. Di puncak, sang gadis melihat desanya dan langsung berlari pulang. Ketika mendengar apa yang terjadi pada pria itu, sang jurnalis mengunggah kisah mereka ke internet untuk mencari dukungan publik. Seorang polisi baik hati mengetahui kebenarannya dan diam-diam membebaskan pria itu. Esok harinya, ribuan orang berkumpul di perbatasan. Bahkan para tentara pun tersentuh oleh keberaniannya. Mereka membiarkan kerumunan melintasi batas. Pria itu, yang terluka parah, berjalan perlahan menuju rumah. Gadis itu melambaikan tangan dari balik pagar. Wajahnya penuh haru. Dan tepat saat pria itu hendak menyeberang ke India, sang gadis mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengucap satu kata pertamanya seumur hidup. Menurutmu, apakah pria itu melakukan hal yang benar? Tulis pendapatmu di kolom komentar.